Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yuslin. Langsung saja. Bab 1, pengantar kecerdasan buatan. 1. Definisi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini adalah suatu bidang ilmu komputer yang sangat diperlukan dalam mengaplikasikan komputer cerdas. Perangkat yang dibutuhkan pada bidang ini telah dikembangkan pada kurun waktu abad 20-an. Untuk utamanya pada industri dan rumah tangga. Kecerdasan buatan yang dalam bahasa asing artificial intelligence ini mempunyai arti. Intelijen adalah bahasa Latin intelligo yang memiliki arti saya paham, sehingga arti intelijen adalah suatu kehendak untuk mengerti dan melaksanakan aksi. Kecerdasan buatan muncul pada era 1940-an, meskipun pada zaman Mesir kuno sudah dapat diketahui perkembangan ini ada. Seorang ilmuwan pada abad 17, seorang ilmuwan yang bernama Rene Descartes menyampaikan bahwa tumbuh hewan bukanlah sesuatu yang mudah tetapi berupa mesin yang rumit. Pada tahun 1942 tercipta suatu mesin digital yang dipergunakan untuk menghitung mekanis pertama. Sedangkan Charles Babbage dan Ada Lovelace melakukan perhitungan dengan bahasa pemrograman. Akhirnya muncul mesin perhitungan mekanis yang dapat diprogram. Nomor 2, sistem yang berpikir seperti manusia. Bahkan komputer akan disetting sedemikian rupa untuk bertindak sebagai manusia. Maksudnya adalah mengamati kemampuan mesin untuk melakukan sesuatu dengan cerdas. Bahkan Turing memperkirakan tahun 2000 komputer mempunyai peluang 30% untuk mengalahkan manusia. Biasa selama 5 menit. Perkiraan ini telah dibuktikan perangkat komputer sudah melaksanakannya. Sekelompok tes Turing yang sering disebut dengan imitation game. Agar supaya komputer memiliki kecerdasan sebagai kecerdasan manusia, maka hal di bawah ini harus memiliki suatu komputer. Komputer memiliki bahasa alami sehingga dapat komunikasikan bahwa alami komputer dengan bahasa manusia. Komputer memiliki kemampuan untuk menyimpan representasi yang ditangkapnya. Maksudnya adalah bagaimana komputer menyajikan pengetahuan ulang dan dapat diteliti oleh pakar. Informasi yang tersimpan pada komputer dipergunakan untuk menjawab pertanyaan dan membuat suatu kesimpulan. Komputer memiliki kemampuan melakukan adaptasi pada pernyataan baru dan mendeteksi dan mengenali suatu pola. Komputer memiliki kemampuan untuk mencari dan mempersepsikan objek. Komputer memiliki kemampuan sebagai robot untuk menangkap suatu objek tertentu. Robotika untuk mensimulasikan objek dan pergerakan. Bagian nomor 3 yaitu cabang ilmu AI. AI merupakan ilmu yang memiliki beberapa cabang ilmu pengetahuan, yaitu Natural Language Processing, Computer Vision, Sistem Navigasi dan Robotika, Gameplay, Sistem Pakar. Bab 2, Revolusi Industri. Revolusi industri di samping Internet of Things saat memasukkan revolusi industri juga mengenai perkembangan big data, di mana big data ini membuat suatu tempat penyimpanan yang cukup besar dan aman yang disebut dengan cloud computing, analisis besar dan komputer besar yang rumit yang disebut dengan komputasi akanan, pembantuan manusia untuk melaksanakan suatu analisis dan cacat dini
kegagalan produksi, sehingga dengan adanya big data ini maka permasalahan dapat dikenali dan diketahui sejak awal berdasarkan data yang terekam. Hal disebut dengan 6C, yaitu connection, cyber, content, context, community, customization. Dampak revolusi industri. Revolusi industri memiliki dampak pada kehidupan manusia pada umumnya. Akses informasi menjadi jauh lebih mudah, bahkan mudah diakses oleh teknologi smartphone atau teknologi lainnya. Masyarakat lebih mudah menjalankan komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi data. Banyak tenaga manusia yang dapat diganti oleh mesin, sehingga kerjanya lebih presisi dan memiliki kualitas yang tinggi. Kapasitas produk dapat dinaikkan pada satuan waktu tertentu. Pendapatan nasional akan meningkatkan dikarenakan kenaikan jumlah produksi pabrik. Terjadinya peningkatan tenaga kerja ahli untuk melakukan maintenance alat industri dan peningkatan tenaga ahli untuk bidang yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Sedangkan dampak negatif adanya revolusi industri sebagai berikut. Sistem rentan terhadap serangan siber. Hal ini berkaitan dengan teknologi AI pada bidang komunikasi. Membutuhkan perhatian serius untuk meningkatkan keamanan terhadap kejahatan siber, membutuhkan biaya berdasarkan investasi alat, perawatan teknologinya, membutuhkan dana yang besar, membutuhkan biaya untuk meningkatkan keterampilan operasi mesin dikarenakan menggunakan teknologi yang sebelumnya tidak ada. Diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan dikarenakan limbah yang dihasilkan oleh mesin baru dengan teknologi baru juga. Bab 3. Sejarah Turing mesin. Sejarah Turing mesin. Alat Mason Turing yang terkenal dengan sebutan alat Turing adalah orang yang menemukan Mt. Alan Turing adalah seorang mematikan kawan terakhir di Paddington, London, 23 Juni 1912. Alumni dari perguruan tinggi yang terkenal di saat yaitu Cambridge University pada tahun 1930. Alan Turing memberikan gagasan mengenai komputer digital. Komputer digital ini digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah komputasi yang muncul saat ini. Aspek MT ini mempunyai pita yang berbentuk array yang berfungsi untuk memori dan dapat melakukan penyimpanan lambang tunggal. MT ini juga berfungsi sebagai petunjuk posisi yang dapat diakses oleh pita kepala yang dapat melakukan gerakan ke kiri dan ke kanan untuk membaca input. Di samping itu, kepala juga berfungsi untuk mengubah dan menghapus isi pita. Bab 4. Machine Learning dan aplikasi. Pengenalan Machine Learning. Machine Learning adalah sesuatu teknologi yang berfungsi dan ditemukan dan dipelajari agar dapat belajar sendiri tanpa petunjuk dari pemakaiannya. Pengembangan mesin ini berdasarkan ilmu seperti fisika, statistika, matematika, dan data mining, sampai mesin mampu melaksanakan pembelajaran suatu analisa tanpa diprogram kembali. 2. Pola machine learning. Prinsip bekerja machine learning sebetulnya tidak seperti apa yang dipergunakan pada ML,
tetapi secara prinsip, cara kerja, cara belajar mesin tetap sama. Terdiri dari pengkoleksian data, menjabarkan data, melakukan pemilihan mode atau teknik, mengajarkan pelatihan atas model yang terpilih dan melakukan evaluasi dari ML, sedangkan cara mempelajari prinsip kerja dari ML. 3. Perkembangan mesin learning. Google telah mengembangkan suatu pemain berbasis ML. Saat pertama kali dikembangkan AlphaGo, dia diberi masuk data 100.000 dan data pertandingan AlphaGo untuk dipelajari. Setelah AlphaGo mempelajari 100 pertandingan tersebut, maka dia akan menyusun struktur data pembelajaran untuk dimainkan di saat mendatang. Dia akan selalu belajar sendiri dan meningkatkan kemampuannya jika mendapat inputan perbandingan yang baru. Setiap dia kalah, maka akan memperbaiki dirinya. Bab 5 Deep Neural Network. Definisi Deep Neural Network adalah suatu topik yang saat ini sedang banyak dibicarakan di kalangan akademisi. Begitu juga banyak dibicarakan pada bidang profesional. Lalu, apa arti DL? DL adalah salah satu cabang mekanik pembelajaran ML, di mana DL ini adalah bagian dari ML, di mana di dalamnya mempergunakan Deep Neural Network dalam mencari solusi penyelesaian masalah domain ML. 2. Artificial Neural Network merupakan suatu model yang diinspirasikan dari suatu proses neural di dalam suatu rangkaian otak manusia. Rangkaian otak manusia bekerja. Masing-masing neuron yang terdapat pada otak manusia, semuanya berkaitan dan informasinya berjalan pada tiap neuron. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat ilustrasi bagaimana neuron bekerja dan bagaimana model matematisnya. Bab 6 menyenting directoring matematika laboratori. Pengertian matematika laboratori. Matematika laboratori adalah suatu coding yang memiliki kemampuan yang handal pada perhitungan komputer. Di samping itu, matematika laboratori juga mempunyai mengintegrasikan komputer, pemrograman, dan visualisasi. Oleh karena itu, matematika laboratori sering dipergunakan pada pelaksanaan riset, banyak digunakan dalam bidang riset. Bab 7 Dasar Fusi Inferensi Sistem. Logika fusi. Logika pada tahun 1965 diperkenalkan oleh Prof. Zaden. Saat itu Prof. Zaden membuat suatu penjabaran matematika dengan menggunakan teori himpunan untuk membuat gambaran ketidakjelasan dalam pola variabel linguistik. 2. Himpunan fusi. Pada himpunan logika fusi memiliki beberapa istilah yang sebelumnya harus dipahami untuk memudahkan dan penyebutan maupun dalam proses berikut akan dijelaskan bagaimana istilah-istilah dalam logika himpunan fusi. Variabel fusi. Jika akan dilakukan suatu pengenalan sesuatu dengan menggunakan variabel fusi, semisal menganalisa tingkat kesehatan seorang manusia dengan indikator tinggi badan dan berat badan, maka tinggi badan dan berat badan tersebut disebut dengan variabel. Contoh lain dari variabel fusi adalah jumlah orang, banyaknya barang, luas ruangan. Bab 8 Fusi Expert System. Operasi sistem pakar fusi.
Sistem Pakar fuzi banyak digunakan pada banyak penelitian dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah. Hal ini dikarenakan melakukan pengolahan data yang banyak, lalu dikelompokkan menjadi data yang memiliki rentang, maka hasil yang lebih presisi akan lebih mudah dapat dan dihitung sesuai dengan logika. Di samping itu, logika fuzi dapat melakukan pemodelan fungsi, baik fungsi non-linear dan yang linear. Sistem Pakar logika fuzi. Sebelum masuk pada sistem pakar fuzi, maka akan diulas sedikit tentang sistem pakar. Sistem pakar adalah metode yang dioperasikan dengan komputer pada bidang tertentu untuk mendapatkan penyelesaian pada bidang yang perlu mendapatkan penyelesaian. Sistem pakar ini merupakan suatu proses atau metode yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh seorang pakar. Bab 9 mencoba kriteria sederhana fuzi. Percobaan distribusi Raski. Pada bagian ini dipergunakan metode Tsukamoto untuk melakukan pendistribusian Raskin. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu himpunan fuzi, fuzifikasi, pembentukan aturan, implikasi aturan, defuzifikasi. Percobaan 2 pada bagian ini akan dijelaskan mengenai menggunakan metode Madani dalam operasi penentuan pembagian Raskin. Metode Madani ini mempunyai persamaan tahap sampai implikasi aturan dengan min. Ada beberapa perbedaan pada tahapan selanjutnya metode Madani ini, yaitu pada proses agregasi dan defuzifikasi. Oleh karenanya akan dijelaskan proses agregasi dan fuzifikasi. Agregasi dan defuzifikasi. Bab 10 jaringan syaraf tiruan. Pengenalan jaringan syaraf tiruan, salah satunya aplikasi kecerdasan buatan AI adalah mempunyai kemampuan dalam mengenai suatu pola. Mengenai suatu pola adalah suatu permasalahan yang sangat sering dibahas. Bagaimana sistem dapat mengenali pola wajah, pola sidik jari, pola tulisan, pola kornea mata, dan karakter cetakan. Teknik mengenai suatu pola ini digunakan untuk mengelompokkan dan mendeskripsikan suatu pola atau objek, melakukan pengukuran suatu sifat dari suatu pola. Jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan ini adalah sistem yang mencontohkan sistematika kerja dari syaraf. Sama demikian juga otak melakukan proses suatu informasi. Jaringan syaraf tiruan itu otak bantuan. Otak bantuan ini sebagai otak manusia dapat berpikir seperti manusia, menyimpulkan suatu dari potongan-potongan yang diterima. Arsitektur jaringan syaraf tiruan. Suatu penjabaran interkoneksi antara neuron pada suatu jaringan syaraf dengan menggunakan bentuk tertentu dilakukan. Suatu rancangan jaringan syaraf dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jaringan syaraf dengan lapisan tunggal, jaringan syaraf dengan lapisan kompetitif,